Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini TV Lebaran akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi yang terinspirasi ya dengan fenomena alam yang kemarin terjadi di kota Yogyakarta, khususnya yang berada di sisi utara, yaitu hujan es teman-teman ya. Kira-kira hujan es ini petanda apa? Atau mungkin hujan es ini hanyalah fenomena biasa saja. Oleh sebab itulah TV Lebaran akan klinong-klinong ya, atau ya ibaratnya jalan-jalan. Tepatnya hari ini tuh kita memasuki bulan puasa yang ke-12. Jadi kali ini TV Lebaran akan klinong-klinong di hari ke-12 bulan puasa tahun 2025 sambil melihat bagaimana kondisi terupdate terkini pasca terjadinya hujan es yang terjadi di sisi utara dari kota Yogyakarta. Tapi kini TV Lebaran justru akan klinong-klinong atau ibaratnya yang mengekspedisi melihat kondisi terkini terupdate, yaitu lokasinya di sisi selatan dari kota Yogyakarta, tepatnya di jalur lintas selatan atau pesisir laut selatan. Apakah di sana nanti ada perubahan-perubahan yang signifikan ya, atau mungkin justru ada hal-hal yang penuh misteri yang akan kita ungkap. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di jalur lintas selatan. Ini adalah jalur penghubung Pulau Jawa ya, yang jalannya itu berada di pesisir laut selatan. Dan di sini cuacanya ya cerah ya, tapi kondisi jalannya begitu sepi ya. Nah inilah teman-teman ya situasi terkini terupdate dari pesisir laut selatan ya pasca hujan es ya. Semoga aja ya hujan es ini menjadi petanda baik ya. Nah ini teman-teman, saya melihat ada sesuatu hal yang perlu kita ekspedisi atau kita lihat ya. Kenapa? Karena TV Lebaran itu melihat di sisi selatan dari jalur lintas selatan ini ada sebuah sebuah bangunan yang dulu itu kayaknya juga ramai pengunjung ya, atau ibaratnya dulu itu ya pernah menjadi tempat favorit untuk dikunjungi ya. Tapi sekarang kondisinya sudah seperti ini ya, sudah tinggal kenangan ya. Inilah seperti ini ya, wisata-wisata saat ini tuh ya ramenya itu ya hanya sementara ya menurut TV Lebaran ya. Seperti bangunan ini, kayaknya dulu TV Lebaran itu pernah ke sini, dan di sini tuh bangunannya dulu masih bagus ya, tapi sekarang sudah penuh dengan coretan-coretan. Dan kali ini TV Lebaran akan mengekspedisi atau melihat kembali bangunan ini. Sebenarnya TV Lebaran ke sini tuh tidak ada rencana ya, cuma pas jalan tuh tadi TV Lebaran kok melihat lagi ini, maksudnya pengen ini datang di lokasi ini ya untuk melihat kondisi terbarunya, kok kayaknya sudah tidak digunakan ya. Dan ini teman-teman, saya juga menemukan sebuah buah hitam-hitam melati ini kayaknya buah mangsi ya. Nah ini dan di sini juga banyak coretan-coretan ya. Saya yakin di sini pun sudah mencetak sejarah-sejarah yang pernah ada di sini ya. Tentu saja sejarah bagi pengunjungnya termasuk TV Lebaran. Dulu kayaknya lokasi ini masih bersih ya, tidak seperti ini ya. Tapi sekarang ya ini teman-teman ya sudah ditumbuhi oleh rerindangan tanaman-tanaman liar ya. Kayaknya di sini tuh dulu dibuat untuk manggung ya, atau teman ya ibaratnya untuk pentas ya kalau dilihat dari struktur bangunannya. Nah ini teman-teman ya, wah ini kalau di dekat rumah saya mungkin saya sering duduk-duduk manis di sini ya, atau mungkin ya
merenungi nasib ya, nasib sang bujangan ya, bujangan lawas ini ya. Nah di ini teman-teman ya, di depan saya ini juga ada sebuah sungai kecil ya. Saya yakin sungai kecil ini bernuansa lama juga, dan ini saya anjlok ya teman-teman ya, meskipun agak tinggi juga, tapi ya saya coba ini anjlok ya, biar ya menandakan kalau kita itu anak desa ya, yang dekat dengan alam gitu ya. Nah ini teman-teman, saya tak duduk manis di sini dulu sambil merenungi nasib ya, di hari ke-12 dari bulan puasa tahun 2025. Nah ini teman-teman, saya lanjutkan lagi perjalanan kita, dan sebenarnya TV Lebaran kali ini tuh akan fokuskan berkunjung ke sebuah tempat, yang tempat ini menurut TV Lebaran masih original ya, masih masih alami sekali. Dan tempat ini adalah sebuah gumuk pasir teman-teman ya. Tapi memang sih ya, gumuk pasir sekarang itu sudah banyak digunakan masyarakat untuk ada yang wisata, ada yang tambak pasir ya, ada malah yang pasirnya itu diangkutin ya gitu ya, dibuat untuk bahan bangunan ya. Tapi lokasi yang akan kita kunjungi ini saya melihatnya kayak sebuah gumuk pasir ya. Memang gumuk pasir ya, tapi gumuknya ini masih original teman-teman. Masih ada pohon-pohon yang kayak pohon kurma itu loh teman-teman, pohon yang menandakan kalau memang itu pohon gumuk pasir, atau pohon pohon di padang pasir gitu. Jadi betul-betul bernuansa syahdu ya teman-teman. Itu pohon palem kalau nggak salah ya. Itu pohonnya itu mirip pohon kurma, jadi pohon-pohon yang hidupnya itu di padang pasir atau di tempat yang gersang ya. Kita akan mencoba menuju ke sana teman-teman ya. Jadi sebenarnya memang ini belum lama TV Lebaran itu tahu tempat ini ya, tapi saya belum sempat mengekspedisi. Oleh sebab itulah ini TV Lebaran akan ke sana pasca hujan es ya, yang turun di sekitaran Jogja Utara. Nah kita akan berhenti sebentar teman-teman ya, karena TV Lebaran akan melihat atau memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran yaitu muara dari Sungai Opak ya. Sungai Opak ini adalah sungai yang berada di bawah jembatan ini. Nah ini teman-teman, ini adalah muara Sungai Opak, dimana bertemunya air Sungai Opak dengan Laut Selatan ya. Kondisinya seperti ini teman-teman ya, di hari ke-12 Ramadan tahun 2025. Dan di tengah-tengah tadi itu ada kayak daratan yang mulai muncul ya teman-teman ya. Ya itulah petanda kalau aliran Sungai Opak ini sudah banyak menurun ya. Nah ini teman-teman, kayaknya saya sudah sampai di tujuan inti ya, yaitu sebuah gurun pasir ya, yang menurut TV Lebaran itu sangat masih original. Dan ini teman-teman ya, jadi kalau kita melihat gumuk pasir ya, kalau sekarang ini ya, ini sudah keoriginalannya itu sudah banyak berkurang ya, karena sudah dipakai buat wisata, ada yang dikeruk, ada yang dipakai buat tambang gitu ya. Tapi kalau di lokasi ini masih original teman-teman. Inilah yang membuat TV Lebaran itu tertarik untuk kesini dan mengekspedisi. Ini ada tulisan kawasan ekosistem ya, habitat ini gumuk pasir ya. Jadi betul-betul lokasi ini kayaknya dilindungi ya, tidak boleh digunakan untuk untuk hal-hal yang bisa merusak kealamian dari gumuk pasir ini. Saya akan mencoba melangkah, dan kita dihadang oleh tanaman-tanaman liar ya, tapi tetap kita hajar ya, kita lewati. Dan di sini ada gumuk pasirnya tentu saja ya. Ini menandakan menandakan ya, ini gumuk pasir yang ada pasirnya ya. Dan inilah lokasi dari gumuk pasir yang menurut TV Lebaran masih original. Di sini ditanami bukan ditanam ya, tumbuh sendiri ini ya. Ini tumbuh tanaman-tanaman pasir ya. Dan ini teman-teman, ini ada tulisan dana keistimewaan dan geopark ya. Di kayak hutan gitu ya.
betul park itu hutan ya, atau taman ya. Nah inilah teman-teman ya, inilah kondisi dari gumuk pasir yang masih original sekali ya. Nuansanya begitu alami, tapi alami padang pasir. Jadi ini kalau kita gambarkan ya kayak padang pasir yang di Arab Saudi mungkin ya, karena di lokasi ini pun juga terdapat ya di sekitaran sini tuh ya Pak, di sekitaran Parangkusumo itu kalau nggak salah itu ada sebuah tempat untuk latihan manasik haji itu ya. Tapi itu betul-betul juga pas. Kenapa ya, itu kan lokasinya padang pasir ya. Jadi ya agak-agak mirip lah dengan suasana yang ada di Arab Saudi sana. Dan di sini tuh banyak sekali patok-patok ya. Jadi saya nggak tahu nih patok-patok yang menggambarkan apa atau tujuannya apa ya. Tapi banyak sekali ya. Tapi yang jelas dari lokasi ini menggambarkan sebuah keoriginalan dari sebuah atau lokasi gumuk pasir ya teman-teman ya. Karena yang saya tahu itu yaitu teman-teman ya, gumuk pasir ini sudah banyak diusik ya, makanya TV Lebaran melihat suasana gumuk pasir yang seperti ini tuh agak tertegun loh. Oh ternyata gumuk pasir itu seperti ini ya, keindahannya itu seperti ini yang saya tunjuk-tunjuk ini, yang saya jempol-jempol ini menunjukkan sebuah kealamian dari gumuk pasir ya. Semoga aja gumuk pasir ini bisa terjaga ya, tidak terganggu oleh tangan-tangan nakal ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ya sebenarnya inilah teman-teman ya yang dinamakan gumuk pasir yang original itu seperti ini. Jadi sangat indah sekali ya. Sayangnya ya panas ya. Jadi seandainya Iop di sini tuh cocok sekali buat merenungi nasib. Dan di sini juga ada temukan jejak-jejak orang minum es ya. Es jumbo ini menandakan kalau orang yang pernah ada di sini tuh orang milenial ya. Karena tentu saja orang yang minum es jumbo itu ya orang-orang yang hidup di era sekarang. Kalau di era kerajaan atau mungkin di era ini mungkin di sebelum kemerdekaan atau di era-era pasca kemerdekaan yang mungkin ya belum lama di Orde Lama Orde Baru itu kayaknya belum mengenal yang namanya es jumbo ya. Tapi sekarang ini kayaknya adanya es jumbo ya. Nah ini teman-teman, disinilah tumbuh ini pohon-pohon padang pasir ya. Ini kayaknya pohon palem ya, tapi saya nggak tahu loh ini pohon apa sebenarnya. Tapi saya tahu pohon palem itu soalnya kemarin saya melihat sebuah video dari YouTuber juga yang mengekspedisi sekitaran lokasi ini tuh menyebut ini namanya pohon palem gitu ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman. Dan di sini tuh saya melihat sebuah lokasi ini kayaknya sebelumnya dijadikan tempat wisata ya. Tapi ya nasibnya seperti ini ya teman-teman, sama seperti lokasi-lokasi lainnya mungkin yang sudah mati suri wisatanya ya. Nah ini nih teman-teman, ini yang namanya adalah Pondok Mahoni teman-teman ya. Dan kalau dilihat dari namanya tentu saja di lokasi ini banyak sekali pohon-pohon mahoni ya. Kita akan mencoba mendekat teman-teman ya. Dan lokasi ini sebenarnya tidak jauh dari komplek dari gumuk pasir yang kita kunjungi tadi. Dan kita pun mau berkunjung ke sini ya, ke ini Pondok Mahoni. Dan inilah namanya Pondok Mahoni, dan di sini terdapat pohon-pohon mahoni tentu saja, meskipun saya nggak tahu ini pohon mahoni atau tidak ya. Tapi kalau dilihat dari struktur struktur itu tadi namanya ya, analisa ya. Tentu saja pohon-pohon yang ada di sekitar sini itu ya pohon mahoni ya. Masa namanya aja Pondok Mahoni kok pohonnya pohon jati ya, tidak mungkin itu ya. Dan ini teman-teman, di depan kita disuguhi pemandangan, yaitu lukisan yang ada di pegunungan yang tinggi. Pegunungan itu di atas pantai Parangtritis ya. Itu adalah lukisan tanah dari bulldozer ya. Kenapa begitu ya? Karena lokasi yang kita syuting tadi adalah lokasi proses pengerjaan jalur lintas selatan yang terkenal dengan kelok 18 ya. Ada yang menyebut juga kelok 23.
Nah, di sini juga ada paku-paku, dan di sini juga ada sebuah musola teman-teman ya, musola kecil. Dan di sini pun saya yakin juga tertoreh sejarah ya, sejarah orang yang pernah sholat di sini, mungkin ya duduk-duduk manis di sini dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang sudah menjadi sejarah, ditandai dengan sudah banyak kotoran di dalamnya dan kayaknya tidak terurus kembali. Dan di sini juga ada kayak ayunan yang asik buat berduaan ya. Dan di sini sebenarnya juga asik buat merenungi nasib ya, teman-teman ya, merenungi nasib, duduk-duduk manis, yang suka ngopi-ngopi, yang suka merokok-merokok gitu ya. Cuma ya ini kalau merenungi nasib, TV Lebaran berharap tidak kebablasan ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya kita merenungi nasib di depannya sungai terus nyebur kan ya, repot sendiri nanti ya. Ini di sini teman-teman ada juga meja kecil ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, jalan-jalan bersama, meniti waktu bersama, dan mencari selendang bidadari dan sepatu Cinderella bersama. Didoakan aja nanti kita meliput atau mungkin ya mengupload ya video seandainya sudah ketemu sang pemilik sepatu Cinderella. Ya, atau mungkin selendang bidadari ya. Ya itulah fenomena dari mungkin manusia-manusia yang masih jomblo, mungkin seperti itu ya, atau yang duda-duda juga mungkin seperti itu. Ya itu aja teman-teman ya. Dan ini adalah gambaran dari ini apa, lukisan dari Kelok 18 ya, dan di atasnya ini mendung-mendung sadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.